Meski tentu ini positif bagi kinerja perekonomian, peningkatan mobilitas dan aktivitas ekonomi yang tinggi juga memiliki risiko berupa penyebaran kasus yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah akan memantau pergerakan kasus dalam 1 dan 2 minggu ke depan dengan memperkuat testing dan tracing. Kami juga menghimbau untuk mengoptimalkan work from home selama beberapa waktu ke depan untuk mengurangi risiko penyebaran virus ini. Juga ya soal COVID-19 ini ya, tetapi ada satu hal yang penting ya. Kenapa harus menerapkan PPKM, sebuah terminologi yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Apalagi dasar hukumnya hanyalah instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi instruksi Menteri Dalam Negeri itu bukanlah peraturan. Dan jangan lupa bahwa yang namanya kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu tidak hierarkis dengan Menteri Dalam Negeri. Mereka memiliki otonomi. Tetapi kalau dasar hukumnya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah, maka itu menjadi kewajiban semua pihak untuk melaksanakannya. Karena peraturan pemerintah itu bersifat nasional, sementara peraturan menteri itu bersifat sektoral. Jadi harus dibedakan. Presiden Republik Indonesia itu menguasai segala urusan di Republik ini. Menteri hanya menguasai urusan tertentu saja. Nah, urusan tertentu itu sifatnya sektoral dan biasanya pembatasnya itu adalah otonomi daerah kalau kita bicara tentang perspektif hubungan pusat dan daerah. Ketika negara mengatakan dalam kondisi darurat kesehatan masyarakat melalui penerapan Undang-Undang Nomor 6 2018, di situ ada pilihannya karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar, maka sesungguhnya pilihan itulah yang harus dilaksanakan. CNBC Indonesia, Luhut tegaskan PPKM se-Indonesia akan terus diperpanjang. Jakarta, CNBC Indonesia, pemerintah memastikan akan terus memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat se-Indonesia hingga waktu yang belum ditentukan. Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo hari Senin tanggal 9 bulan 5 2022. Pemerintah masih akan memberlakukan PPKM Jawa sampai Bali hingga waktu yang belum ditentukan, kata Luhut. Luhut menegaskan pemerintah akan terus memantau secara berkala perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Hasil pemantauan akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan. Sebagai informasi, masa PPKM untuk wilayah Jawa sampai Bali maupun luar Jawa sampai Bali untuk penanganan pandemi COVID-19 berakhir pada hari ini. PPKM Jawa Bali sebelumnya diberlakukan selama 3 pekan sejak 19 April lalu. Sementara itu, PPKM wilayah luar Jawa sampai Bali baru dimulai pada 26 April lalu dan semuanya berakhir pada hari ini. Untuk PPKM Jawa sampai Bali, tidak ada satupun kabupaten atau kota yang masuk dalam kategori PPKM level 4. Untuk daerah level 3 hanya tinggal 2 wilayah, level 2 sebanyak 97 kabupaten atau kota, dan daerah level 1 sebanyak 29 kabupaten atau kota. Adapun untuk PPKM luar Jawa sampai dan Bali, pada 2 pekan lalu, jumlah daerah yang berstatus level 1 mengalami kenaikan dari sebelumnya 84 daerah menjadi 131 daerah. Sementara itu, pada level 22 turun dari sebelumnya 259 menjadi 216 daerah. Penurunan serupa juga terjadi pada daerah PPKM level 3 dari yang sebelumnya 43 daerah menjadi 39 daerah. Sementara itu, tidak ada lagi kabupaten atau kota di luar Jawa sampai Bali yang masuk dalam kategori PPKM level 4. Pasal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam kurung PPKM
untuk wilayah Jawa, Bali maupun luar Jawa sampai Bali untuk penanganan pandemi COVID-19 akan berakhir pada hari ini. PPKM Jawa Bali sebelumnya diberlakukan selama 3 pekan sejak 19 April lalu. Sementara itu, PPKM wilayah luar Presiden Jawa sudah bilang, Bali baru pemilu dimulai tetap pada tanggal 14 26 April lalu dan semuanya berakhir pada hari ini. Untuk PPKM Jawa Bali, tidak ada satupun kabupaten yang masuk dalam kategori PPKM level 4. Untuk daerah level 3 hanya tinggal 2 wilayah, level 2 sebanyak 97 kabupaten kota, dan daerah level 1 sebanyak 29 kabupaten atau kota. Kericuhan pun tak terhindarkan. Untuk PPKM luar Jawa sampai Bali, pada 2 pekan lalu, jumlah daerah yang berstatus level 1 mengalami kenaikan dari sebelumnya 84 daerah menjadi 131 daerah. Sementara itu, pada level 22 turun dari sebelumnya 259 menjadi 216 daerah. Penurunan serupa juga terjadi pada daerah PPKM level 3 Presiden sudah bilang, yang dari pemilu sebelumnya tetap tanggal 43 14 daerah Februari. menjadi 39 daerah. Sementara itu, tidak ada lagi kabupaten atau kota di luar Jawa sampai Bali yang masuk dalam kategori PPKM level 4. Lantas, bagaimana kondisi pandemi COVID-19 dalam sepekan terakhir? Berdasarkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, penambahan kasus konfirmasi positif dalam sepekan sudah bilang, mencapai pemilu tetap tanggal 1.391 14 kasus, Februari. di mana penambahan kasus tertinggi banyak 250 kasus pada Kamis 5 April 2020 lalu. Sementara itu, total kasus sembuh mencapai 1.560, 81 dan 6.153 kasus yang masih aktif, baik itu dirawat di rumah sakit atau sejumlah fasilitas isolasi mandiri lainnya. Adapun masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama mencapai 1.990, 34. Perang untuk masyarakat yang memperoleh vaksin kedua sebanyak 1.650.499 orang. Khusus vaksin booster sudah mencapai 41.494 orang. 19 lagi. Hal ini terjadi karena masyarakatnya tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana. Ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.